2013 Tuhan mulai beri saya lebih fokus kepada kitab Amos 9, 11 sampai 15 tentang pergi kepada milik pusakanya Allah untuk dipulihkan peran mereka. Peran sebagai pemuji penyembah, sebagai pengelola, dan ketiga sebagai penyalur berkat. Tetapi fokus kepada anak-anaknya Allah. Jadi 2013 ternyata anak Nias yang datang. Dan kami mulai fokus kepada anak Nias. Dan 2014 kami diberi kesempatan untuk bisa datang ke desa mereka. Mengapa Nias? Padahal Nias ini terkenalnya adalah orang-orang Kristen, daerah Kristen. Kenapa saya misionari dikirimnya ke Nias? Ternyata karena hati Tuhan hancur melihat orang-orang Nias yang tidak bisa menjadi representasinya Tuhan Yesus. Padahal ini milik pusaka. Tuhan bilang ini milik pusakaku. Ini benar-benar saya tuh waktu saya datang ke Nias, hati saya hancur. Saya lihat dengan matanya Allah bahwa Allah sangat sedih. Karena benar-benar mereka tidak ngalami kasihnya Allah. Padahal ini anaknya Allah loh, milik pusakanya Allah. Tidak ngalami. Mereka sangat miskin dan sangat terbelakang. Waktu mereka bilang ubah nasib kami. Saya bilang Tuhan ini loh mereka minta rindu diubahkan. Dan waktu kami berdoa Tuhan kirim untuk mereka boleh berangkat ke Jember. Untuk di training di sana dengan perjanjian begitu ada yang lulus harus kembali ke Nias untuk membangun Nias. Waktu itu saya nggak janji saya ngikuti mereka. Saya cuma bilang kalian harus kembali begitu lulus kembali ke Nias membangun Nias. Tahun 2015 itu yang rencananya mungkin cuma anak-anak yang lulus yang saya kirim pulang ke Nias kembali membangun Nias. Tuhan ternyata suruh saya beli rumah, mulai kembangkan pelayanan ke Nias. Sayanya yang disuruh berangkat. Saya ini bilang loh saya ini tambah tua Tuhan gimana ini tambah tua kok larinya tambah jauh karena Nias ini pulau terluar jauh sekali dari Jember. Dan ternyata Tuhan kasih saya janji 5 hal. Dia bilang kehadiranku dengan kamu, kuasaku akan menyertai kamu, kecukupanku akan menyertai kamu, penyediaanku dan perlindunganku akan menyertai kamu. Masa nggak cukup? Saya bilang Tuhan cukup, saya berangkat. Dan amazingly dengan mujizat luar biasa ada orang jual rumah dan rumahnya ini di tengah pasar tetapi di pedalaman sekali dan ternyata Tuhan bawa saya di tengah-tengah preman. Jadi saya cuma tinggal mengandalkan tadi janjinya Tuhan kan, kehadirannya Dia dan kuasanya Dia, penyediaannya. Bahkan Tuhan tantang saya lagi bikin panti asuhan juga di sana dan Tuhan secara luar biasa Tuhan support itu, Tuhan kasih uangnya. Bahkan Dia tantang saya begini, kalau uang bukan masalah, apa yang akan kamu buat? Proyek apa yang akan kamu buat di Nias? Wah itu saya tertantang bukan dengan kekuatan saya tetapi dengan kekuatannya Allah. Saya ambilkan buku, saya tulis, tunggu Tuhan, mari menulis dengan saya apa yang Tuhan mau buat. Januari officially saya datang ke Nias dan pindah di situ dan tinggal di situ dengan staf yang tadinya anak yang kami didik dari Nias. Sudah selesai pendidikannya saya bawa ke Bali untuk membangun Nias dan kami tinggal di tengah pasar. Yang menarik perhatian saya adalah banyaknya anak-anak dan anak-anak ini
seperti tidak ada didikan. Jadi kami mulai buka untuk mengajar membaca, mengajar untuk kumpul-kumpul lah. Anak-anaknya diberi komunitas yang baik. Kami ajari membaca, menulis, matematika, dan kami mulai ajarkan karakter. Yang Tuhan tekankan adalah untuk bisa terima kasih, bersyukur sama Tuhan, kembali bersyukur sama Tuhan. Jadi tiap hari kalau ketemu, saya tanya Tuhan ini disuruh apa, Tuhan bilang suruh bersyukur. Saya melihat pentingnya juga keluarga dijangkau. Jadi lewat anak-anak yang tadi dimuridkan, dijangkau di rumah doa, kami mengadakan kunjungan ke keluarga mereka. Jadi kalau tadi anaknya saja, sekarang orang tuanya mulai kami jangkau. Ada beberapa yang cuma mamanya yang mau, bapaknya nggak mau. Tapi lama-lama bapaknya juga kena, mau dijangkau, dan kami merasakan bahwa mulai mereka bangkit di dalam rumah-rumah itu, mereka mulai ada pujian. Saya bersyukur saya punya Tuhan, dan Tuhan tanya, kalau hidupmu tuh cuma setahun di sini, tinggal setahun di Nias, apa yang kamu mau lakukan? Saya bilang, Tuhan, saya akan bikin TK sebanyak mungkin, karena ternyata jangkaunya ke anak-anak saja, supaya mereka bisa didasari dengan dasar ini lebih masuk daripada kalau sudah tua sebapak-bapaknya susah. Jadi saya bilang, saya akan bikin TK sebanyak mungkin Tuhan, karena kan uang nggak masalah. Dan benar-benar Tuhan itu bilang, oke, kalau begitu di mana? Dan kami memulai TK Alam. Kami memulai TK Alam, dan kami buat satu dulu, setelah jalan kami buat lagi satu. Jadi ada di desa Sunogeo, ada di desa Faumasi. Jadi lewat TK Alam kami ajak mereka kenal makanan sehat. Bagaimana makan sayur tiap hari, lalu makan sehat itu bagaimana? Ya ini sedang proses. Mengubah habit itu luar biasa susahnya. Ada hal lain lagi yang menjadi tantangan, komunitas, aktivitas, lifestyle mereka di sana ternyata banyak sekali yang hal-hal yang menjadi tantangan kami. Lah bersyukurnya ada COVID. Pertama itu waktu ada COVID saya bersyukur karena kami mulai membuka yang di utara waktu ada COVID itu 2019 juga. Di mana sekolah tutup, gereja tutup. Dan kami bisa buka itu untuk lebih intens untuk mendidik anak-anak. Kami bikin aktivitas dan aktivitas olahraga, aktivitas ada kami bikin les menjahit, tuh remaja putrinya ajari menjahit, lalu ngajar musik, lalu jadi bikin komunitas positif. Kalau tadi lifestyle-nya mulai dari makanan sehat, sekarang bagaimana kita bangun komunitas positif. Yang di utara juga ini, di Nias Utara kami mulai bangun juga untuk bapak-bapaknya. Karena mereka biasanya komunitas bapak-bapak ini di kios-kios minum lalu togel, lalu judi di situ. Dan kami mulai bikin mereka kumpul-kumpul di tempat kami fasilitasi. Mereka bisa minum-minumnya, minum kopi, minum teh, ada snack, lalu mulai membahas Alkitab. Dan kami bersyukur ada Bapak Luki, pensiunan dari Kepala Bank Sumut, dia membantu saya. Karena tadi saya bilang juga kesulitan saya wanita, mereka nggak mau dengar lah. Sekarang ini ada bapak-bapak yang punya hati. Itu bapak-bapak kumpul, mereka nyanyi, karaokean, tapi karaoke Kristen. Mereka punya komunitas positif. Dan semoga di situ lewat itu bapak-bapaknya mulai dimenangkan. Yang di utara mereka mulai datang ke gereja karena latihan nyanyinya di mana nantinya, ya di gereja.
Apa kira-kira yang akan saya lakukan? Dengan hikmat Tuhan kami memulai program pemuritan, memuridkan, mengestafetkan visi misinya Allah, apa-apa yang sudah Tuhan taruh kepada orang-orang lokal Nias, leader-leader yang kira-kira Tuhan bawa saya kepada mereka, orang-orang potensi. Dan saya bersyukur ada beberapa yang sudah nangkap dan mereka mulai kerjakan. Dan mereka mulai kerjakan, setelah mereka nonton saya ngerjakan, mereka sekarang mulai kerjakan dan saya dampingi mereka. Anak-anak mudanya, mereka beberapa kami kirim juga ke Jawa untuk dimuridkan, ikut training-training di sana untuk pembekalan supaya mereka bisa kembali ke Nias, membangun Nias. Dan puji Tuhan, ini yang sedang berlaku dan ini yang sedang saya juga mulai menjangkau ke pulau-pulau di sekeliling Nias untuk memuridkan mereka. Kami membutuhkan dukungan doa. Karena saya tahu saya nggak mungkin bisa sendiri tanpa dukungan doa dari sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang saat ini mendengar, menonton, yang kenal saya. Ya, dukung saya terus di dalam doa, dukung kami. Karena ini pekerjaan Tuhan dan ini pekerjaan rohani yang pasti iblisnya nggak senang kan. Jadi gangguan banyak hal yang kayaknya sudah jalan-jalan tiba-tiba gagal lagi dan kami butuh untuk didukung terus di dalam doa. Lalu saya lihat di Nias ini kaya, bukan daerah miskin mestinya, tetapi kenapa orang-orangnya sangat miskin? Karena ternyata kurangnya ada SDM yang bisa untuk mengelola. Jadi kalau sekiranya ada misalkan training yang bisa mengundang kami atau anak-anak kami untuk di training, di beasiswa atau datang untuk training di tempat ini, kami akan sangat mendukung, kami akan sangat terbuka karena banyak sekali masih bisa diolah untuk ngelola bikin gula kelapa. Itu belum ada gula kelapa dan banyak hal yang Tuhan bukakan kaya Nias ini yang belum tersalurkan, belum terolah. Akhir kata, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekerja saya berterima kasih sekali, bersyukur untuk kesabaran, ketekunan kalian juga di dalam mendukung saya. Juga saya bersyukur kepada Tuhan yang sampai saat ini tidak pernah tidak setia mendukung saya terus, dan lewat Bapak Ibu rekan-rekan ini saya bisa merasakan bagaimana kasih kalian kepada saya bisa sampai 7 tahun, baik itu dalam hal keuangan, dalam hal doa, dalam hal tenaga, pemikiran. Terima kasih sudah mendukung saya dan semoga sampai nanti Tuhan Yesus datang dan menyelesaikan mimpinya di Pulau Nias, Bapak Ibu masih dengan setia mendukung terus pekerjaan ini. Amin.